Belakangan ini, publik dibuat heboh dengan kasus yang menimpa salah satu startup kebanggaan Indonesia, Invesery. Perusahaan yang dulunya dianggap sebagai solusi revolusioner bagi para petani ikan Indonesia dan bahkan sempat disebut-sebut sebagai salah satu unicorn potensial di Asia Tenggara. Tapi siapa sangka, semua harapan itu runtuh ketika terungkap bahwa pendirinya Gibran Huzaifah ternyata tersandung kasus besar, yaitu memanipulasi laporan keuangan dan menyesatkan para investor. Ironisnya, penipuan ini bukan cuma menipu masyarakat, tapi juga para investor kelas dunia. Nama-nama besar seperti Northstar Group milik Patrick Walujo, SoftBank milik Masayoshi Son, hingga Sequoia Capital India ikut jadi korbannya. Yang lebih mengejutkan, setelah berhasil menipu para investor dan mendapatkan pendanaan besar, pihak manajemen justru membagikan bonus bernilai puluhan miliar rupiah ke kantong pribadi mereka. Bukan karena kinerja perusahaannya yang baik, tapi karena berhasil mengelabui investor lewat laporan keuangan palsu. Parahnya, aksi kecurangan ini ternyata sudah direncanakan sejak tahap pendanaan seri A. Jadi bisa dibilang penipuan ini berlangsung selama 6 tahun secara terstruktur dan sistematis. Padahal laporan keuangan mereka sudah diaudit oleh firma akuntansi ternama dunia, bahkan salah satunya termasuk Big Four accounting firm. Tujuan dari video ini adalah untuk memberikan edukasi supaya kasus seperti ini tidak terulang kembali dan tidak mempermalukan nama Indonesia di mata dunia. Karena akibat dari penipuan ini, banyak investor kini kehilangan kepercayaan untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Invesery telah merusak citra Indonesia di mata internasional dan membuat para pebisnis lokal sulit mendapatkan pendanaan. Investor besar seperti Temasek dan SoftBank sekarang akan jauh lebih berhati-hati dalam berinvestasi di startup Indonesia, khususnya di sektor aquaculture. Gibran adalah anak dari seorang pekerja konstruksi dan ibu rumah tangga. Gibran juga dibesarkan di Jakarta Timur. Gibran juga kuliah di Institusi Teknologi Bandung dengan jurusan biologi. Gibran dulu ini hidupnya sulit, makan seadanya, kadang tidur di masjid. Terus habis itu Gibran juga di sela-sela waktu kosongnya dia juga ngajar les private dan kerja di toko serba ada untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Di suatu hari Gibran ini ikut kursus budidaya ikan dan dari situ dia ada ide muncul nih buat bikin bisnis ikan dengan menyewa kolam sendiri. Tapi Gibran juga sadar kalau misalkan dia ngediriin bisnis ini resikonya juga banyak gitu, kayak marginnya kecil, tenaga kerjanya juga yang dibutuhin banyak, dan hasil panennya juga gak selalu stabil gitu. Tapi Gibran gak nyerah, dia malah membuka usahanya dengan membuka warung ikan, terus abis itu menambah kolam yang menjadi 70 kolam ikan yang dia punya saat itu. Dan dia dari situ punya mimpi buat menjadi Raja Lele Indonesia gitu kan. Nah, di saat Gibran mempunyai mimpi untuk menjadi Raja Lele Indonesia, Gibran dikasih nasihat oleh petani sepuh, yaitu katanya kalau kamu mau menjadi Raja Lele, tantangan terbesar kamu adalah di saat memberi ikan. Jadi Gibran tuh mikir, oh ternyata membuka bisnis perikanan itu tantangan terbesarnya adalah di saat memberi makan ikan-ikannya itu. Invesery resmi didirikan pada Oktober 2013 saat Gibran berusia 24 tahun. Mulanya, alat ini sulit diterima pasar karena harganya tinggi, sekitar 5-10 juta per unit. Para pembudidaya ikan kecil tidak mampu membeli, meskipun alat itu terbukti meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Untuk mengatasi masalah itu, Gibran mengubah model bisnisnya. Alih-alih menjual mesin, Invesery menyewakan alat dengan biaya yang lebih terjangkau. Strategi ini membuat bisnisnya tumbuh cepat, tapi juga menimbulkan risiko besar, karena perusahaan harus membeli semua alat di muka, sementara pembayaran dari para petani dilakukan secara cicilan. Pada tahun 2015, Invesery mulai berkembang pesat dan bahkan mulai digunakan juga oleh peternak udang. Perusahaan ini pun menjadi simbol inovasi anak bangsa. Namun di balik kesuksesan itu, dapat tekanan finansial yang semakin berat.
pada Desember 2013, rekening Fishery hanya tersisa $8.000 Amerika Serikat. Jika tidak ada dana tambahan, cepat atau lambat perusahaan akan mati. Gibran menghadapi dua pilihan sulit seperti dalam trolley problem. Yang pertama, membiarkan perusahaan bangkrut atau mencari cara apapun untuk menarik investor. Kondisi jadi sangat genting pada Mei 2019. Runway perusahaan hampir habis. Ada investor bernama Aquaspark yang menawarkan $1,5 juta untuk putaran series A. Namun dengan syarat $500.000 terakhir hanya akan dicairkan jika ada investor lain yang ikut bergabung. Gibran menerima tantangan itu dan mulai mencari mitra investor tambahan. Tapi tak ada yang mau bergabung. Ia bahkan mengatakan kepada Aquaspark bahwa ia akan menanggung $1 juta pertama secara pribadi jika gagal menarik investor lain. Namun tawaran itu tak diterima. Dalam kondisi sangat tertekan, perusahaan hampir mati. Gibran merasa kecewa pada ekosistem investor yang terasa tidak mendukung. Ia lalu berkumpul dengan founder-founder lain untuk brainstorming bagaimana cara mendapatkan modal. Akhirnya muncul ide. Investor tertarik pada angka, growth yang besar, dan cerita yang menjanjikan. Jadi, kalau memang investor hanya mau melihat angka tinggi, bagaimana caranya kita memperlihatkan angka itu? Sekarang kita masuk ke bagian inti, yaitu modus operasi pemalsuan laporan keuangan. Pada dasarnya, tujuan dari semua langkah ini itu membuat angka terlihat lebih besar dan menarik bagi investor. Sekilas mungkin terdengar seperti strategi pertumbuhan, tetapi praktik berikut ini menyebabkan pendapatan dan aset yang dilaporkan menjadi tidak mencerminkan kondisi nyata perusahaan. Praktik ini dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu yang pertama, transaction shifting, yang ini adalah cara paling sederhana. Di Indonesia banyak petani yang menjual ikan secara mandiri. Nah, itu kan seharusnya menjadi pendapatan mereka, bukan pendapatan e-fishery. Tetapi yang terjadi sebenarnya itu e-fishery menawarkan kepada para petani untuk memindahkan laporan penjualan dari hasil budidaya mereka ke dalam laporan e-fishery dengan imbalan 2-3%. Jadi, transaksi yang sebenarnya milik petani itu hanya numpang lewat di laporan e-fishery. Bagi investor yang melihat laporan, mungkin terlihat bahwa transaksi e-fishery besar, padahal itu bukan pendapatan organik perusahaan. Sekilas, pendapatan mungkin melonjak, tetapi pada kenyataannya itu adalah pendapatan palsu karena uang atau penjualan itu sebenarnya milik petani. Yang kedua, manipulasi program pembiayaan. Secara konsep, e-fishery itu berperan sebagai perantara atau broker antara pemberi pinjaman dan petani. Proses pemberian kredit itu normalnya panjang, perlu kredit scoring, monitoring, dan jaminan bahwa peminjam bisa membayar kembali. Namun dalam praktiknya, e-fishery memanipulasi peran tersebut. Alih-alih menjadi perantara, disebutkan bahwa yang memberi pinjaman sebenarnya adalah pihak lain. Tapi kenyataannya seluruh pendanaan diberikan oleh e-fishery sendiri. Mereka menyalurkan banyak kredit ke petani tanpa pemeriksaan yang memadai. Akibatnya, tingkat gagal bayar sangat tinggi. Dari total 34 juta US dollar yang dipinjamkan, sekitar 25 juta US dollar bermasalah atau tidak dibayar lebih dari 60 hari. Default rate mencapai sekitar 76%, dan tujuannya adalah menaikkan angka pembiayaan dan volume bisnis di laporan, meski sebenarnya sebagian besar pinjaman itu macet. Nah, Dewan Direksi e-fishery ini menunjuk FTI Consulting untuk melakukan audit independen. Permintaan ini juga atas kemauan dari investor besar seperti SoftBank dan Temasek. Nah, dari awal hasil penyelidikan, FTI Consulting sudah ditemukan kalau misalkan adanya ketidakkonsistenan di laporan keuangan perusahaan. Nah, temuan ini cukup serius sampai-sampai Dewan Direksi memutuskan untuk memecat Gibran Huzaifah, ya e-founder sekaligus penemu e-fishery. Nah, emang apa sih ketidakkonsistenan itu yang ditemukan sampai-sampai Dewan Direksi ini berani buat memecat e-founder e-fishery ini? Nah, dari hasil penyelidikan ditemukan adanya dua versi laporan keuangan. Yang pertama itu laporan internal dan yang kedua laporan eksternal, yaitu yang biasanya digunakan untuk menarik para investor. Nah, masalahnya isi dari kedua laporan ini sangat-sangat berbeda. Kalau misalkan kita lihat di laporan internal, pendapatan e-fishery itu senilai 2,6 triliun,
sepanjang periode Januari sampai September. Dan di laporan eksternal itu angkanya naik sebanyak 4,8 kali lipat, yaitu senilai 12,8 triliun. Artinya laporan eksternal ini sudah dimanipulasi dan dibuat sebagus-bagus mungkin agar terlihat menguntungkan selalu di mata para investor. Nah, kelihatan juga di laporan eksternal itu kalau misalkan angkanya terus naik setiap tahunnya pendapatan Invisri. Di tahun 2021 tertulis senilai 1,6 triliun, di tahun 2022 ditulis naik jadi 5,8 triliun, dan di tahun 2023 naik lagi jadi 10,8 triliun. Sedangkan pendapatan Invisri yang tertulis di laporan internal itu di tahun 2021 hanya 1 triliun, dan di tahun 2023 naik jadi 4,8 triliun, dan di tahun 2023 itu 6 triliun. Nah, jadi itu dia guys pembahasan kita tentang kasus penipuan yang dilakukan oleh pendiri Evisri sendiri, yaitu Gibran Nuzaifah dan rekannya Krisna Aditya. Sayang banget ya, padahal Evisri ini sebenarnya punya potensi besar untuk bawa nama baik Indonesia ke kancah internasional. Perusahaan ini bahkan sempat jadi kebanggaan Indonesia karena berhasil membuktikan kalau bisnis lokal juga bisa bersaing di level global. Tapi semuanya pencapaian ini runtuh seketika gara-gara satu hal, yaitu budaya buruk yang lebih mementingkan keuntungan pribadi daripada kejujuran dan integritas. Akibatnya bukan cuma Evisri yang kehilangan kepercayaan, tapi juga harapan masyarakat terhadap masa depan startup di Indonesia ikut hancur. Dari sini kita harus belajar dan kita bisa ambil pelajaran penting bahwa dalam bisnis kejujuran itu bukan pilihan tapi keharusan, fardu ain guys. Karena tanpa kejujuran inovasi nggak akan pernah bisa berkelanjutan, dan seberapapun hebatnya ide atau teknologi yang kita punya semua akan percuma kalau tidak didasari dengan integritas.